Pagi Maruso. Ya, silakan duduk. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita berkumpul di sini. Kita akan memulaikan proses pembelajaran kita pagi hari ini dengan tema memilih untuk tidak berputus asa. Namun sebelumnya itu, sebelum kita memulai proses pembelajaran pagi hari ini, kita akan dipimpin menyanyi dan berdoa oleh salah seorang siswa. Silakan. Aku tahu kan hari esok satu lagi. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah pelajaran yang akan kami terima pada hari ini. Berkati pula ibu guru kami yang akan memberikan pelajaran kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Terima kasih buat Brenda yang telah memimpin kita melalui doa sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, baik, semua sehat? Sehat. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran pagi hari ini, ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang materi tentang memilih untuk tidak berputus asa. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Ibu Guru akan membacakan indikator pencapaian kompetensi, ya. Yang pertama, menerima makna hidup beriman dan berpengharapan dalam peristiwa yang dialami dengan sikap yang positif. Yang kedua, menceritakan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan dampak dari orang yang tidak beriman dan berpengharapan dalam kehidupan setiap hari. Misalnya, menyebutkan ciri-ciri hidup orang yang berputus asa. Yang berikut menyimpulkan pengertian dari putus asa itu sendiri. Yang keempat, membuat doa syukur yang berisikan tentang tidak berputus asa. Baik, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam proses pembelajaran pagi hari ini dengan tema memilih untuk tidak berputus asa, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual, siswa dituntut untuk dapat mengembangkan pemahamannya tentang sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari, karena diperhadapkan dengan situasi nyata dan dapat meneladani Yesus dalam mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai dengan menunjukkan sikap sabar, setia, dan bertanggung jawab, serta mampu mengendalikan diri dan dalam berkata dan bertindak.
Ya, baik anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pagi hari ini, silahkan dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Ya, silahkan kita akan bergilir untuk membaca Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Dimulai dari Billy. Matius 6 ayat 25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Selin. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menedani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan orang. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, baik, terima kasih. Kalian telah bersedia membacakan Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Baik, sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, Ibu Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk didiskusikan. Ya, tugas yang pertama silahkan ditulis. Tugas yang pertama yaitu silahkan ditulis soal nomor 1. Apa pesan dari lagu yang telah kamu nyanyikan tadi? Tak kutaukan hari esok. Tuliskan pesan-pesan dari lagu yang telah kamu nyanyikan tadi. Yang kedua, tuliskan pesan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34.
Silahkan kelompok 1 dan 2 untuk mendiskusikan pertanyaan yang Ibu Guru berikan. Iya, nanti dipresentasikan, salah seorang maju untuk presentasikan di depan. Iya. Nanti sebentar langsung boleh salah satu mempresentasikan yang nomor 1, yang satunya mempresentasikan nomor 2. Jadi tidak selamanya cuma satu orang, boleh siapa mau menambah boleh. Nah, bisa. Ya, boleh. Sudah? Kalau sudah, ya. Kalau sudah kelompok 1, boleh kalian berdiri semua juga tidak apa-apa. Siapa yang mau berbicara? Ya. Boleh kalian menghadap kemari, ya. Begitu juga dengan kelompok 2 sebentar. Tidak cuma satu orang saja, tapi kalian boleh berdiri semua di depan. Supaya ketika teman mempresentasikan mungkin ada tambahan, kalian tambahkan. Sudah? Sudah siap? Sudah selesai? Belum?
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok memiliki kesusahan. Mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Sudah? Ayo kelompok sini sudah? Sudah? Kalau sudah, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan berdiri di depan. Silakan. Di sini menghadap sini. Ya. Ayo berdiri semua. Nan sebelah sana. Ya, silahkan. Baik, kelompok yang 2, tenang dulu, kita akan mendengarkan hasil dari diskusi kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Pesan dari lagu tersebut, janganlah khawatir atau gelisah akan hari esok, karena hari esok Tuhan telah menyediakan yang terbaik dan Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Pesan yang disampaikan Tuhan lewat Matius 6 ayat 25 sampai 34 adalah janganlah kamu khawatir akan hari esok. Janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Mungkin ada yang mau ditambah? Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Sudah setuju dengan jawaban mereka? Setuju? Ya. Kita beri aplaus kepada teman kita yang telah memberikan hasil presentasi mereka pada pagi hari ini. Ya, silakan duduk. Silakan kepada kelompok 2. Sana. Geser sana. Ya. Baik. Kelompok 1 didengarkan dulu ya. Dengarkan dulu hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pesan yang disampaikan Tuhan pada lagu tersebut adalah janganlah khawatir akan hari esok, karena Tuhan punya rencana yang lebih indah untuk hari esok. Ya, dibilang kelompok 2, jangan khawatir akan hari esok karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua untuk hari yang kedepan-depannya. Yang berikut, nomor 2. Pesan yang terdapat pada bacaan kita tadi, yaitu Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34, yaitu ada sedikit pesan, yaitu 3 pesan yang dari Tuhan Yesus adalah yang pertama, janganlah khawatir untuk apa yang engkau makan, minum, dan pakai sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Dan yang kedua, bahwa yaitu mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Dan yang ketiga, janganlah khawatir untuk hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, bagaimana kelompok 1?
Mungkin ada sanggahan atau pertanyaan buat kelompok 2? Ada? Ya, intinya bahwa jawaban kalian semua benar. Ya, kita berikan tepuk tangan. Silahkan duduk kelompok 2. Ya, baik. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, memilih untuk tidak berputus asa, ya. Memilih untuk tidak berputus asa. Ada banyak hal yang terkadang membuat orang menjadi putus asa. Yang pertama, ini Ibu Guru akan memperlihatkan gambar. Gambar ini adalah gambar apa? Gambar petani. Petani yang sedang menanam. Ini bukan menanam ya, membersihkan rumputnya ya. Petani yang sedang membersihkan rumput di sawah, rumput padi di sawah ya. Nah, ini padi yang ada di gambar ini belum ada kelihatan berhasil atau tidak ya. Ini baru baru tumbuh, terus sementara rumputnya dibersihkan. Kalau gambar yang satu ini padi yang sudah berhasil. Berarti selama ini apa yang dilakukan petani sehingga padi ini berhasil? Dirawat dengan cara membersihkan, diberi pupuk, ya. Apalagi supaya tidak ada kena hama, disemprot, ya. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh petani supaya hasil panennya itu bisa apa? Bisa baik, bisa sukses ya, bisa berhasil dalam hasil panen di sawah. Ini Ibu Guru ambil salah satu contoh di sawah ya. Tetapi bagaimana dengan keadaan petani yang mungkin hasil panennya tidak baik? Kira-kira apa yang akan dialami oleh petani yang mengalami gagal panen? Putus asa. Selain putus asa, sedih, kecewa. Pasti kecewa. Sekian lama, hampir 4 bulan saya bekerja di sawah namun tidak membuahkan hasil. Siapapun dia pasti merasakan yang namanya kekecewaan, kesedihan, penyesalan. Kira-kira letak kesalahannya di mana? Ya. Kalau petani yang bisa memahami dan bisa tetap kuat, pasti dia akan berusaha untuk memperbaiki diri. Mungkin selama ini dia tidak pupuk, dia tidak semprot, tidak rajin membersihkan rumput padi. Bagaimana dia mau berhasil? Atau mungkin dilanda kekeringan, ya. Hal itu juga bisa membuat petani menjadi gagal panen. Yang terkadang ada petani yang tidak bisa mengintrospeksi diri, melihat kira-kira di mana letak kesalahannya, tetapi justru dengan putus asa dan dia bisa berhenti untuk mengolah sawah. Tetapi ada petani yang justru ketika dia mengalami gagal panen, dia akan lebih berusaha lagi untuk mencari tahu di mana letak kesalahannya. Ya, baik. Ini Ibu Guru mau kasih tunjuk lagi. Ini gambar apa? Orang yang
berusaha untuk membunuh diri toh. Ini kita lihat tali masih di lantai. Ya. Jadi ini menandakan orang yang mau bunuh diri. Kira-kira orang yang mau bunuh diri ini orang yang bagaimana? Putus asa. Putus asa itu ada banyak hal. Mungkin karena sakit, toh? Karena apa lagi? Sering dibully di sekolah. Ya betul, biasa ada anak yang bunuh diri karena tidak percaya diri, karena dibully, dijahatin di sekolah, akhirnya mati di WC atau di gudang dan sebagainya. Nah, masih ada lagi yang lain. Apa? Ayo. Ditinggal anggota keluarganya karena meninggal. Ya, baik. Masih ada yang lain, orang yang yang biasa putus asa. Orang tuanya sering bertengkar. Orang tuanya sering bertengkar dalam rumah tangga. Anak-anak merasa tidak nyaman. Mending mengakhiri hidup karena tidak ada kedamaian. Nah, biasanya hal-hal itu yang dilakukan oleh seseorang untuk membunuh diri. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal untuk tidak putus asa? Rajin berdoa. Rajin beribadah. Apa lagi? Rajin baca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini menjadi pedoman hidup kita sebagai manusia untuk tetap kuat dan teguh dalam menjalani kehidupan ini, ya. Karena hidup ini tidak mudah, memang tidak akan ada orang yang kehidupannya mau berjalan mulus, ya. Kehidupan manusia itu pasti bermacam-macam. Ada yang mengalami kesenangan, kegembiraan, ada juga yang mengalami mungkin putus asa, kekecewaan, kesedihan karena berbagai macam hal. Nah, firman Tuhan dengan cara kita berdoa, cara kita membaca Alkitab, mendekatkan diri kepada Tuhan, itulah salah satu cara untuk memberi keteguhan kepada kita, untuk menguatkan iman percaya kita agar tidak mudah untuk mengambil jalan pintas atau hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan dengan cara membunuh diri. Karena bunuh diri itu bukan haknya kita. Hidup kita ini punya Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi tidak ada hak kita untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Ya, baik. Untuk itu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, melalui pelajaran ini, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya buat kita? Kira-kira dari pelajaran ini, siapa yang mau dengan spontanitas silahkan berdiri menyampaikan apa pesan Tuhan Yesus buat kita melalui pelajaran memilih untuk tidak berputus asa. Ayo silahkan. Coba yang di sebelah sini, siapa? Kesimpulan memilih untuk tidak berputus asa agar Tuhan mengajarkan kepada manusia agar selalu berusaha dalam melakukan sesuatu karena Tuhan mempunyai hal-hal yang baik untuk kita. Tuhan telah merencanakan yang terbaik buat kita. Masih ada yang ingin memberikan kesimpulan buat kita dalam pelajaran kita pagi hari ini? Dari sini, sebelah sini. Atau dari sebelah sini mungkin masih ada? Jenny? Tidak ada? Ya. Jadi intinya bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita jangan takut dengan kehidupan yang kita jalani ini, ya. Burung di udara saja Tuhan pelihara dan Tuhan sediakan makanannya. Tadi kan masalah makanan, minuman, dan pakaian. Terus masalah akan masa depan. Masalah apa? Mencari nafkah untuk masa depan kita. Orang terkadang khawatir akan hidupnya karena masa depannya entahlah bagaimana nantinya. Tetapi firman Tuhan berpesan kepada kita bahwa jangan khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan juga jangan khawatir akan hari esok,
karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari dan jangan dipikirkan yang hari-hari esok, karena Tuhan pasti akan menyediakan berkatnya buat kita manusia yang berharap dan bersandar kepada Dia. Nah, kiranya pelajaran kita pagi hari ini, ya, jangan kita dengar terus kita lupa, tapi pelajaran melalui pelajaran ini menjadi pelajaran buat kita supaya kita belajar untuk tidak gampang berputus asa dalam menjalani kehidupan kita. Ya, baik. Ibu guru akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Silahkan kalian membuat satu doa syukur, ya. Doa syukur, ya, doa syukur yang akan kamu kumpulkan tugas itu minggu depan, ya. Tapi dibingkai dalam kertas karton dan dikumpulkan sebagai bahan portofolio, ya. Kita akan pajang di kelas kita, ya. Jadi itu yang menjadi tugas buat kalian semua untuk mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Silahkan salah seorang memimpin kita menyanyi dan berdoa. Silahkan. Kita menyanyi lagu Apa Yang Kau Alami Kini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Silahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah pelajaran kami yang telah kami terima pada hari ini. Berkati pula ibu guru kami yang telah memberikan pelajaran kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih buat Kristio yang telah memimpin kita dalam menyanyi dan berdoa. Ya, sampai sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugas akan dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.